Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reti Syaratul Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat dari bahasa manusia. Nah, sebelum masuk ke apa sih hakikat bahasa manusia, lebih baik kita tahu dulu apa itu bahasa. Nah, dalam pendidikan formal biasanya kalau ditanya apakah bahasa itu, maka akan dijawab bahwa bahasa merupakan alat komunikasi. Nah, dari jawaban tersebut itu tidak salah dan juga tidak benar. Karena jawaban tersebut menyatakan bahwa bahasa merupakan alat. Jadi, fungsi dari bahasa itu yang dijelaskan, bukan sosok dari bahasa. Memang benar kalau fungsi bahasa itu merupakan alat komunikasi, tetapi yang ditanyakan bukan fungsi dari bahasa, melainkan apa itu bahasa, yang berarti bahwa jawaban tersebut haruslah mengungkap sosok dari bahasa tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa pendapat para ahli tentang apa itu bahasa yang menyatakan atau menunjukkan sosok dari bahasa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Khair dalam bukunya bahwa bahasa merupakan satu sistem bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi. Definisi dari apa itu bahasa yang mengungkap dari sosok dari bahasa tersebut. Nah, kalau fungsinya seperti tadi, fungsi utama bahasa itu merupakan sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan kepercayaan di masyarakat. Selanjutnya, ciri dan karakteristik bahasa. Nah, ciri dan karakteristik bahasa menurut definisi ini yang pertama yaitu jalur vokal auditoris. Nah, ciri ini merupakan karakteristik yang paling tampak di antara karakteristik yang lainnya. Nah, bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia dan mekanisme pendengaran menerimanya. Nah, penggunaan bahasa juga banyak digunakan oleh binatang sebagai sarana komunikasi. Nah, tetapi tidak semua sinyal itu dihasilkan oleh alat ucap. Seperti misalnya burung pelatuk, dia mematuk pohon itu dengan paruhnya sehingga mengeluarkan bunyi. Selanjutnya ada seperti jangkrik yang mengerik dengan sayapnya, ular derik yang menggetarkan ekornya. Tetapi memang ada binatang yang memang menggunakan alat itu sebagai sarana komunikasinya, seperti burung, sapi, kera, dan yang lainnya. Tetapi sapi, burung, kera tersebut dia tidak memiliki ciri bahasa yang lain. Nah, yang kedua yaitu arbitrer. Nah, ciri ini mempunyai makna bahwa bahasa manusia itu mengandung lambang yang bersifat semena-mena. Artinya, antara lambang dengan yang dilambangkan itu dia tidak mempunyai hubungan makna. Misalnya nih, mengapa suatu benda itu disebut kuda? Tidak lain karena ada kesepakatan antara pengguna bahasa untuk menyebutkannya sebagai kuda. Nah, antara bunyi kuda dengan binatang yang berkaki 4 yang dapat meringi itu tidak mempunyai hubungan makna apa-apa. Yang ketiga yaitu kebermaknaan. Nah, bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia mengacu pada sebuah objek atau tindakan. Misalnya saja bagi manusia kursi berarti tempat duduk yang berkaki 4 memiliki sandaran. Nah, manusia itu dapat membuat generalisasi dengan menerapkan nama kursi itu untuk semua jenis kursi dan tidak hanya untuk satu tipe kursi saja. Selanjutnya, kalau dia berupa tindakan misalnya melompat, mempunyai makna melakukan gerakan dengan kaki ke depan, ke bawah, atau ke atas itu dengan cepat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu transmisi budaya, di mana bahasa manusia itu diturunkan dari generasi pendahulunya. Artinya terdapat proses pembelajaran terhadap bahasa tersebut. Yang kelima yaitu penggunaan spontan. Nah, penggunaan spontan itu merupakan ciri sosial dari sebuah bahasa, di mana manusia sebagai penuturnya menggunakan bahasa secara nanya suka. Jadi, manusia itu dalam situasi apapun itu tidak dalam berbicara dia tidak dipaksa atau mendapatkan paksaan dari orang lain. Nah, yang keenam bergilir. Nah, bergiliran ini maksudnya bahasa manusia itu dapat digunakan oleh manusia dalam kegiatan berkomunikasi secara bergiliran, mengikuti topik, konteks, dan arah pembicaraan.
Nah, ini terjadi antara dua orang yang saling berinteraksi. Ketika seseorang berbicara, maka yang lainnya mendengarkan, dan dia akan berbicara apabila itu diperlukan. Selanjutnya, dualitas artikulasi ganda. Nah, bahasa manusia itu tersusun dari sebuah kesatuan dasar yang belum bermakna dan baru akan bermakna bila telah tergabung menjadi sebuah unit. Nah, contohnya saja seperti bunyi A, P, E, L. Nah, jika dia berdiri masing-masing, maka tidak akan ada maknanya. Tapi jika digabung menjadi satu kesatuan, menjadi apel, itu akan ada maknanya, yang mana apel ini merupakan salah satu jenis dari buah-buahan. Selanjutnya yang ke-8, keterpisahan. Nah, bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berada pada jarak dan waktu yang berbeda. Contohnya saja saat kita menceritakan tentang bagaimana kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di sana terlihat bahwa ada perbedaan jarak dan waktu yang sangat jauh di antara sejarah tersebut dengan kita pada saat ini. Contoh yang lain seperti kasus meninggalnya Putri Diana, di mana itu terjadi di Inggris, tetapi kita sebagai orang Indonesia pun mengetahui tentang hal tersebut, yang menunjukkan bahwa adanya keterpisahan tempat dan waktu. Yang ke-9 yaitu keterbalikan. Nah, sekelompok kata dalam bahasa dalam keadaan tertentu itu dapat menjadi ekuivalen kata kelompok kata yang lainnya. Contohnya seperti ibu memasak roti. Nah, roti dimasak ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu dapat mengatur kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif berdasarkan kaidah yang diberikannya. Contoh yang selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas tidak ada aturan tentang kapan dan di mana seorang itu boleh berbahasa. Nah, ciri yang secara keseluruhan ini sangat penting, yaitu ciri kreatif tersebut. Nah, ciri ini juga sering disebut dengan keterbukaan atau produktivitas, di mana manusia itu dapat berbicara tentang apapun tanpa menimbulkan masalah kebahasaan bagi dirinya maupun juga bagi pendengarnya. Dia dapat bicara dengan tentang apa yang diinginkannya dan kapan dia mau berbicara dimanapun kondisinya. Baiklah, setelah kita membahas tentang apa itu bahasa dan juga ciri karakteristiknya, sekarang kita masuk kepada hakikat dari bahasa. Nah, bahasa yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem, yaitu suatu susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan juga berfungsi. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Nah, bahasa itu merupakan sejumlah unsur yang beraturan. Contohnya saja seperti contoh kucing melompat ke meja itu. Kucing melompat itu meja ke. Nah, dari kedua kalimat tersebut terlihat bahwa kalimat yang pertama itu merupakan suatu bahasa Indonesia yang baik dan benar karena dia tersusun sesuai dengan pola kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan yang kedua, walaupun komponen-komponennya itu lengkap semuanya, tetapi dia tidak tersusun, maka dia tidak sesuai dengan kaidah bahasaan yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang, yang membuat penuturnya menyampaikan apa yang ingin disampaikan atau sikap sebagai lambang untuk mengacu pada sesuatu yang disebutkan. Jadi, lambang atau simbol ini dia kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan sesuatu. Nah, manusia itu memang makhluk yang bersimbol dalam kehidupan. Dia tidak terlepas dari lambang atau simbol. Nah, lambang ini menandai sesuatu secara konvensional. Contohnya seperti bendera kuning yang digunakan yang digunakan untuk melambangkan adanya kematian. Mengapa demikian? Nah, sebab secara konvensional bendera kuning itu dijadikan tanda adanya kematian. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap
manusia, namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ujar manusia termasuk bunyi bahasa seperti batuk, teriak, ataupun bersin. Nah, jadi hanya bunyi yang berupa ujaran lah yang disebut dengan bahasa. Selanjutnya yaitu bahasa itu bermakna. Bunyi dikatakan bahasa jika bunyi tersebut mempunyai makna dari suatu pengertian, suatu konsep, ide, atau pikiran yang ingin disampaikan. Jadi, bahasa itu merupakan sistem lambang bunyi yang berwujud bunyi atau ujaran, di mana dia memiliki suatu makna. Contohnya, lambang berwujud bunyi bunga. Nah, lambang ini mengacu pada konsep hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma dan juga warna serta bentuk yang menarik. Jadi, bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa, sebab fungsi bahasa itu menyampaikan pesan, konsep, ide, dan juga pemikiran yang tentu saja mengandung makna. Kemudian yaitu bahasa itu arbitrer. Nah, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa, bunyi dengan konsep atau pengertian dimaksud oleh lambang tersebut. Contohnya saja seperti ada binatang tokek. Nah, kalau di Jawa, tokek itu dipanggil dengan tekek. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesianya sendiri, itu hewan tersebut dinamakan sebagai tokek. Nah, disitulah nampak sekali bahwa bahasa itu dia bersifat arbitrer, sewenang-wenang, atau juga disebut dengan manasika. Selanjutnya yaitu bahasa itu konvensional. Penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan atau masyarakat mengenai bahasa. Nah, artinya pengguna lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu itu berdasarkan pada kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Nah, contohnya sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang secara arbitrer atau manasuka itu dilambangkan dengan bunyi rumah. Nah, semua anggota masyarakat memakai bahasa ini harus mematuhinya. Apabila ada yang melanggar konvensi ini dengan menggantinya dengan lambang bunyi berbeda, misalnya mahru, maka komunikasi itu akan terhambat. Selanjutnya yaitu bahasa itu produktif. Nah, artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi ada unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat diubah satuan-satuan bahasa yang jumlahnya itu tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti dalam dari fonem NAKI, nanti kita dapat membentuk kata naik, kian, terus kina, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahasa itu bersifat universal. Maksudnya apa? Bahwa bahasa itu dia tuh ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Nah, sistem bunyi ini dapat dikelompokkan menjadi bunyi vokal dan juga bunyi konsonan. Selanjutnya, bahasa itu dinamis. Nah, bahasa dan manusia itu memiliki keterikatan dan keterkaitan yang sangat erat. Oleh sebab itu, segala perkembangan aspek kehidupan manusia akan berdampak pada perkembangan bahasa. Jadi, jika dalam aspek kehidupan manusia itu mengalami perkembangan, maka perkembangan bahasa pun akan berkembang sebagai dampak dari perkembangan aspek kehidupan manusia. Nah, selanjutnya itu bahasa itu bervariasi. Nah, maksud bahasa itu bervariasi, bahasa itu sangat beragam dan mengenai variasi bahasa itu ada 3 istilah. Yang pertama diketahui yaitu idiolek, perseorangan, dialek, sekelompok, dan ragam. Nah, idiolek atau perseorangan itu dimiliki per orang. Jadi maksudnya di sini, kalau kita seperti membaca sebuah karangan buku, itu contohnya seperti Hamka, Sultan Takdir, maka dari para pengarang-pengarang itu kita akan mengetahui ciri dari idiolek para pengarang tersebut.
Nah, yang kedua yaitu dialek. Nah, dialek ini dimiliki oleh sekelompok orang tertentu di daerah tertentu. Nah, contohnya seperti di Jawa. Di Jawa ini memiliki berbagai macam dialek. Seperti kalau di Jawa itu ada dialek Tegal, ada dialek Surabaya, ada dialek Banyumas dan lain-lain. Nah, sedangkan ragam itu dipakai pada situasi keadaan tertentu, seperti dalam situasi keadaan di mana harus memakai bahasa yang formal, maka bahasa yang digunakan itu harusnya bahasa yang baku. Apabila bersama dengan kawan, mungkin akan lebih enak jika menggunakan bahasa yang santai saja. Nah, selanjutnya bahasa itu unik. Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Nah, memang ciri itu mempunyai unik itu artinya itu mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau kita katakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa itu mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Nah, ciri khas ini biasanya menyangkut sistem bunyi, sistem bentuk, pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lain. Nah, kalau keunikan dari bahasa Indonesia sendiri itu bisa dilihat dari tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan bersifat sintaksis. Selanjutnya, bahasa itu manusiawi. Nah, segala bentuk bahasa yang diproduksi oleh manusia telah melalui proses berpikir dan mencampur dengan kreativitas. Nah, memang pada dasarnya bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Hewan sendiri tidak memiliki bahasa, makanya bahasa itu bersifat manusiawi. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang hakikat dari bahasa manusia, selanjutnya ada pertanyaan yang timbul. Apakah hanya manusia yang berkomunikasi? Nah, tidakkah hewan juga berkomunikasi dengan kelompoknya? Maka akan menjawab bahwa pada dasarnya hewan itu tidak mempunyai bahasa. Nah, hewan itu hanya memiliki sinyal untuk berkomunikasi dengan kelompoknya. Alat komunikasi hewan itu bersifat terbatas dan instintif. Dalam artian hanya digunakan untuk keperluan kebinatangan itu saja. Nah, maksudnya kalau kita lihat dari hakikat dari bahasa tadi, bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Nah, bahwa bahasa mengindikasikan bahwa memang bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan tidak memiliki bahasa. Walaupun kadang dalam berkomunikasi kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh hewan tersebut, namun itu juga tidak bisa disebut bahasa. Karena kenapa? Karena hewan hanya memiliki satu bunyi saja dalam berkomunikasi yang mungkin maknanya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, jadi untuk sebagai sarana komunikasinya, hewan itu menggunakan sinyal atau instinktifnya dalam berkomunikasi, dan itu hanya keperluan kebinatangan saja. Nah, untuk